Oke, baik. Bismillah, yang terhormat dosen mata kuliah perkembangan peserta didik, Ibu Profesor Dr. Insinyur Haji Hasananur MT dan teman-teman PT IKB yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan agar dapat menimba ilmu di kampus kita tercinta ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamia seperti sekarang ini. Langsung saja pada video kali ini kelompok 6 beranggotakan Fadila Muhlis, Siti Alia Nabila, Nur Akna Akila Syam, Syahrul Ihsan dan Ardiansyah yang akan membahas tentang perkembangan peserta didik dan faktor yang mempengaruhinya. Materi pertama yang akan dibacakan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik. Yang pertama yaitu perkembangan peserta didik yang akan dibacakan oleh Saudara Syahrul Ihsan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Apa sih perkembangan peserta didik itu? Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan sepanjang hidup yang meliputi peningkatan kemampuan fisik, psikologis, dan fungsi tubuh. Faktor-faktor pengaruhnya berasal dari internal, seperti karakteristik individu, dan eksternal, lingkungan sekitar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik: gen dan sifat bawaan, kecerdasan, bakat khusus, lingkungan dan pola asuh, motivasi dan minat, kesehatan dan gizi. Bagaimana faktor genetik mempengaruhi peserta didik? Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh faktor genetik yang mempengaruhi kecerdasan, bakat dan keterampilan individu, dan aspek psikologis dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Gen dan sifat bawaan. Kemampuan bawaan dari orang tua memengaruhi perkembangan fisik, kognitif, dan emosional individu. Riwayat keluarga dengan penyakit dapat diwariskan, meningkatkan risiko kondisi serupa. Kecerdasan, sifat, dan kepribadian orang tua juga memengaruhi inteligensi peserta didik. Mungkin itu saya sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudara Ardiansyah. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kedua, kecerdasan. Setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda, termasuk kemampuan analisis, memori, pemahaman, dan abstraksi. Kecerdasan anak dipengaruhi oleh kecerdasan orang tuanya. Menurut J.J. Rousseau, riset dari University of Washington menunjukkan kecerdasan anak lebih dipengaruhi oleh ibunya yang memiliki 2 kromosom X, tempat gen kecerdasan. Yang ketiga, bakat khusus. Individu memiliki bakat yang beragam, termasuk kemampuan akademik, kreativitas, dan olah tubuh. Dengan pengembangan yang tepat, peserta didik dapat mencapai prestasi yang melampaui potensi saat ini. Yang keempat, interaksi faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik dan interaksi dengan lingkungan mempengaruhi perkembangan peserta didik. Anak dengan potensi genetik tertentu berkembang lebih baik dalam lingkungan yang kaya akan rangsangan dan perhatian. Yang kelima, implikasi bagi pendidikan. Pendidikan dan orang tua harus memahami faktor genetik dan lingkungan dalam pengembangan peserta didik. Dengan pendekatan yang sesuai, mereka dapat mengetahui keunikan setiap individu dan potensinya. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, itu tadi pemaparan materi dari Saudara Ardiansyah. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Nur Akna Akila Syam.
Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa peran lingkungan dan pola asuh dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Lingkungan dan pola asuh berperan kunci dalam membentuk karakter dan perilaku peserta didik. Interaksi antara kedua faktor ini mempengaruhi perkembangan nilai-nilai, sikap, dan perilaku individu secara keseluruhan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama, lingkungan keluarga. Orang tua adalah agen utama dalam membentuk karakter anak melalui model perilaku yang ditunjukkan. Komunikasi, pengasuhan, dan interaksi dalam keluarga mempengaruhi pemahaman anak tentang norma, nilai, dan etika. Yang kedua, lingkungan sekolah. Guru, teman sebaya, dan kurikulum sekolah memainkan peran penting dalam membentuk karakter anak. Pendidikan karakter di sekolah mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Budaya, agama, dan norma sosial masyarakat mempengaruhi perilaku anak. Demikian juga peran model tokoh masyarakat. Media massa dan teknologi juga memperkenalkan anak pada berbagai nilai dan perilaku. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Fadila Muhlis. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Selanjutnya, bagaimana motivasi dan minat mempengaruhi proses belajar perkembangan peserta didik? Motivasi dan minat memainkan peran sentral dalam proses belajar dan perkembangan peserta didik. Keduanya saling berkaitan dan memiliki dampak yang signifikan pada prestasi akademik, kreativitas, dan pengembangan pribadi. Mari kita eksplorasi lebih dalam bagaimana motivasi dan minat mempengaruhi peserta didik. Motivasi dalam konteks belajar, yaitu ada mengarahkan perilaku, memotivasi memandu peserta didik untuk memilih tindakan tertentu. Misalnya, motivasi untuk mendapatkan nilai tinggi akan mendorong siswa untuk belajar lebih giat. Yang kedua, ada meningkatkan ketekunan. Peserta didik yang termotivasi akan lebih tekun menghadapi tantangan. Motivasi membantu mereka bertahan meskipun mengalami kesulitan. Yang ketiga, meningkatkan konsentrasi. Motivasi memfokuskan perhatian kepada peserta didik pada tugas belajar siswa. Yang termotivasi akan lebih mudah mengabaikan gangguan dan fokus pada pembelajaran. Yang keempat, mendorong pencapaian tujuan. Motivasi menggerakkan peserta didik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut bisa berupa nilai, penghargaan, atau pencapaian pribadi. Selanjutnya, ada minat dalam konteks belajar. Minat adalah ketertarikan atau kecenderungan individu terhadap suatu topik, bidang, atau kegiatan. Minat mempengaruhi proses belajar dan perkembangan peserta didik dengan cara berikut. Yang pertama, mempercepat pembelajaran. Peserta didik yang memiliki minat tinggi terhadap suatu mata pelajaran akan lebih cepat memahami materi. Minat mempercepat proses asimilasi informasi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Minat motivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, mereka lebih antusias mengikuti diskusi tugas dan proyek. Yang ketiga, mengarahkan pilihan karir. Minat membantu peserta didik memilih jalur karir yang sesuai dengan minat mereka. Orang yang bekerja sesuai minat cenderung lebih bahagia dan produktif. Yang keempat, mengembangkan kreativitas. Minat memicu eksplorasi dan eksperimen. Peserta didik yang tertarik pada suatu bidang akan lebih kreatif dalam menemukan solusi. Baik, itu dia tadi pemaparan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Apakah kesehatan dan gizi berpengaruh pada perkembangan otak dan kemampuan belajar peserta didik? Kesehatan dan gizi memainkan peran krusial dalam perkembangan otak dan kemampuan belajar peserta didik. Proses tumbuh kembang otak terjadi sejak masa janin hingga usia dini, dan faktor-faktor gizi serta kesehatan memiliki dampak yang signifikan. Oleh karena itu, mari kita eksplorasi lebih dalam bagaimana
kesehatan dan gizi dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu peran gizi dalam perkembangan otak. Gizi ibu hamil memengaruhi perkembangan otak janin. Kekurangan gizi bisa menyebabkan BBLR yang mempengaruhi kemampuan belajar. Selanjutnya, asam lemak omega 3 atau DHA penting untuk struktur sel otak. Kekurangan DHA dapat mempengaruhi kemampuan kognitif. Yang terakhir, vitamin dan mineral seperti zat besi, vitamin B, dan C diperlukan untuk fungsi otak. Kekurangan dari vitamin dan mineral yang telah saya sebutkan itu dapat mengganggu konsentrasi dan daya ingat. Selanjutnya ada kesehatan dan kemampuan belajar. Yang pertama ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan fungsi kognitif. Selanjutnya juga dapat meningkatkan kemampuan belajar pada anak-anak. Yang kedua adalah tidur yang cukup. Tidur yang cukup ini tentunya memiliki dampak atau pengaruh yang penting juga pada peserta didik. Yang pertama dapat meningkatkan fungsi otak dan memori, lalu dapat mengganggu konsentrasi dan belajar. Karena apabila kita kurang tidur, tentu hal tersebut dapat membuat kita mengantuk, apalagi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah stres dan kesehatan mental. Tentunya zaman sekarang sangat penting untuk memperhatikan kesehatan mental dari peserta didik. Di sini dijelaskan bahwa stres kronis merusak sel otak. Kesejahteraan mental berpengaruh pada kemampuan belajar dan kreativitas. Oleh karena itu, tentu stres dan kesejahteraan mental ini dapat menjadi perhatian untuk bagi peserta didik. Interaksi antara gizi dan kesehatan. Gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan otak dengan melindungi dari infeksi dan peradangan yang bisa mempengaruhi kemampuan belajar. Jadi dengan adanya gizi yang cukup, hal tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita ataupun imun dalam tubuh kita. Sehingga dengan badan yang sehat kita dapat bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran ataupun hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan belajar. Selanjutnya, kesehatan yang baik memperbaiki penyerapan nutrisi melalui sistem pencernaan yang berhubungan dengan kemampuan belajar. Seperti yang dijelaskan pada poin pertama, interaksi antara gizi dan kesehatan itu tentu memiliki hubungan yang sangat erat yang berhubungan dengan kemampuan belajar. Oke, baik, itulah pemaparan materi dari kelompok 6. Saya harap teman-teman bisa memahami apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik. Tentunya hal-hal ini dapat diimprovisasi untuk masa depan perkembangan peserta didik nantinya. Oke, baik, maaf bila ada kesalahan, karena kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damn.